Oke, kembali lagi ya di channel YouTube Pak Amir Tutor ya. Untuk modul TKP, pembahasan hari ini modul TKP Profesionalisme. SKD CPNS 2024 ya. Ini soalnya masuk sekitar 8 sampai 10 soal ya. Oke, kita bikin dulu triknya ya. Trik menjawab soal profesionalisme atau cara cepat menjawab soal TKP profesionalisme. Yang pertama, utamakan pilihan jawaban yang mencerminkan tindakan yang mengedepankan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, jika terdapat dilema, pertimbangkan alasan yang sangat penting dan sangat mendesak untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kata kunci adalah integritas, semangat berprestasi, mampu menyusun rencana kerja, mampu meningkatkan kinerja, keuletan, dan semangat belajar. Atau pilih opsi jawabannya, ya kemampuan untuk tugas ya secara profesional. Apapun gangguannya, tetap fokus pada pekerjaan kita, bersikap profesional, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Oke, ini ya beberapa cara cepat ya untuk menjawab soal profesionalisme. Jadi kalau TKP itu ya bisa lah poinnya di atas 195 ya. Jadi TKP bisa di atas 195 lah, minimal-minimal 190 ya, biar aman ya. Jadi incar nilai skor total TKP itu di atas 195. Kalau bisa 200 ke atas lah. Jadi gampang lah TKP itu soalnya tidak terlalu panjang. Ya tinggal dicerna baik-baik soalnya. Sekali baca maka langsung pilih jawaban dua terbaik dan langsung pilih di antara dua terbaik itu. Kita lanjut ke soal nomor satu. Sebagai sosok yang disegani dan dapat diandalkan, Hasan terpilih sebagai ketua Karang Taruna di desanya. Dia sebagai ketua ya. Setelah resmi menjabat, ia bertugas membuat susunan pengurus baru dalam waktu 1 bulan. Oke, tugasnya adalah membuat susunan pengurus baru. Tindakan Hasan adalah meminta arahan dari ketua sebelumnya, kemudian mendiskusikan dengan anggota secara terbuka. Ini kurang baik ya, salahkan saja. Menyusun kepengurusan bersama dengan teman-teman dekatnya, nggak cocok ya, teman-teman dekatnya, salahkan saja. Membebaskan kepada siapapun yang berminat menjadi pengurus ini untuk bergabung pada periode membebaskan ya kurang tepat ya. Berarti jawaban antara D dan E yang bagus. Memberikan kesempatan secara terbuka kemudian melalui aklamasi memilih pengurus lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing ini baik. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota yang hendak mencalonkan diri ini baik juga. Kemudian pemilihan dilakukan musyawarah mufakat. Ini yang lebih baik adalah yang D ya, 5 poin. Karena sesuai dengan kemampuan masing-masing itu lebih baik ya. Jadi secara profesional, lebih profesional yang D ketimbang yang E. E kita jawab 4 poin. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Lanjut kita ke soal berikutnya. Anik adalah karyawan yang bertugas melayani keperluan masyarakat di kantor kelurahan. Suatu hari anak bungsunya sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit pada saat yang bersamaan. I. Masih ada tugas penting yang harus diselesaikan hari tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan? Ini dilema ya. Dilema tadi adalah tetap fokus pada pekerjaan ya. Tetap fokus dulu pada pekerjaan. Selesaikan dulu pekerjaan baru kita urus keluarga kita. Oke, cari jawabannya seperti itu. A. Mengerjakan satu persatu tugas yang harus diselesaikan pada hari itu sebisanya, sekalipun hal tidak senangnya nggak baik ya, salahkan saja. Memilah tugas kantor yang dapat dibawa pulang, ini nggak baik juga, ya, dibawa pulang. Memilah pekerjaan yang harus ia diselesaikan pada hari itu dan yang dapat diteruskan keesokan hari dan lalu menuntaskannya, ini kurang baik juga ya. Meminta pertolongan keluarga terdekat untuk mengawasi anak dan meminta bantuan kolega untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, ini cukup baik karena biar cepat pekerjaan selesai. Mengerjakan tugas cepat mungkin agar dapat segera pulang dan mengantarkan anak ke rumah sakit. Ya, yang cara antara D sama E ya. Yang lebih tepat adalah mungkin yang E ya, E 5 poin, ya, D-nya 4 poin karena dia mengerjakan tugas cepat mungkin dan segera pulang. Jadi keduanya dapat dapat di ya apa namanya dapat dituntaskan. Jadi ini profesionalismenya dapat dan keluarganya juga dapat. Jadi jawabannya E 5 poin, yang D 4 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salma sebagai ketua kelompok sedang memimpin jalannya pertemuan untuk membahas tugas dari dosen yang harus dikumpulkan 1 minggu dari sekarang. Salah satu anggota kelompok tidak hadir pada saat itu. Apa yang dilakukan Salma? Ya ini ya tetap tetap apa membahas tugas tersebut lah. Intinya gitu. Mengerjakan tugas dengan apa adanya kita salahkan saja ya, kata bahasa-bahasa yang kurang baik. Mengerjakan tugas sesuai dengan suasana hati anggota kelompok, ini salahkan saja. Tetap melakukan diskusi kelompok dan pengerjaan tugas tanpa menunggu anggota tidak hadir, ini baik. Mengkonfirmasi alasan tidak hadir anggota kelompok, ini kurang baik ya. Membagi tugas setiap kelompok dengan tetap secara aktif menghubungi teman yang tidak hadir, ini baik. Maka jawaban 5 poinnya udah pasti di E, ini 4 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Bobby adalah karyawan tetap di bagian humas. Pada hari Sabtu dan Minggu, ia bekerja sebagai jurnalis. Oke, dia bekerja sebagai jurnalis. Suatu saat ia mendapatkan tugas untuk menulis 3 berita sekaligus dengan waktu saat hari kerja. Dia menulis 3 berita ya dengan batas waktu saat hari kerja. Apa yang dilakukan oleh Bobby? Oke, menulis berita sampai selesai meski merupakan waktu kerjanya sebagai karyawan. Menulis berita yang dia sukai saja, ini salah kan ya? Merencanakan tema berita dan mencari bahan dengan tetap mengolah waktu, ini baik. Menulis topik berita yang ringan, ini salah kan juga, kurang baik. Fokus misalkan tugas berita tepat waktu dengan mencari ide dari media sosial, ini baik. Jadi ini jawaban yang dua terbaik antara C dan E. Karena ini adalah waktu saat adik kerja, maka dia harus mengolah waktunya. Jadi jawabannya C. Mengolah waktu adalah tindakan profesionalisme disiplin ya dia. Di jawaban 5 poinnya di C, E-nya 4 poin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Budi bekerja sebagai staf customer service pada perusahaan di bidang yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Ingat, kepuasan pelanggan. Dalam beberapa bulan terakhir ditemukan keluhan dari pelanggan terkait dengan waktu pelayanan yang menjadi lambat. Waktu pelayanan yang menjadi lambat. Apa yang sebaik dilakukan Budi? Ya, cara terbaiknya adalah ya perbaiki atau melayani kan gitu. A. Berusaha untuk menjawab satu persatu keluhan pelanggan yang datang dengan kesabaran. Karena ini tadi adalah kepuasan pelanggan, ini jawaban yang baik. Tetap melanjutkan pelayanan seperti biasanya karena menyadari tidak semua pelanggan bisa dipuaskan, ini kurang baik. Memperbaiki layanan jasa untuk pelanggan yang mengeluh agar tidak sampai tersial di media sosial. Ini baik ya, memperbaiki. Membuat survei kepuasan pelanggan dan datanya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan. Ini kurang. Yang karena nih waktunya yang terlambat ya. Jadi waktu yang lambat maka memperbaiki atau berupaya untuk menjawab biar pelanggannya puas. Secara berkala minimal sebulan sekali melakukan evaluasi kinerja, ini kurang ya, nggak nyambung ke temanya. Jadi jawaban terbaik antara A dan C ya, antara A dan C. Karena ini mengutamakan kepuasan pelanggan, maka jawaban 5 poinnya di A. Karena mengutamakan kepuasan pelanggan. 4 poinnya di C. Jadi jawab dulu baru perbaikin. Oke, jawabannya A, C, 5, 4 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seminggu lagi akan diadakan kunjungan dari wali kota. Firman sebagai anggota OSIS diminta untuk membantu guru menyiapkan beberapa acara sambutan. Padahal Firman juga menyiapkan acara Hari Kartini. Tindakan Firman adalah, oke, kalau seperti ini ada dua, harus dikerjakan berbarengan ya. Jadi harus profesional. Berdiskusi pada guru sehingga bisa berimprovisasi jika ada perubahan di lapangan. Membantu guru menyiapkan acara sambutan sesuai dengan kemampuannya. Membagi tugas dengan anggota lain dan menyiapkan rencana alternatif untuk kedua agenda yang ada. Ini baik ya, sesuai dengan apa yang diminta. Membuat rencana kegiatan saat tamu datang dan menyiapkan kunjungan ke beberapa tempat yang ada di lingkungan sekolah. Membuat daftar keperluan yang harus disiapkan saat acara penyambutan dan kegiatan peringatan Hari Kartini. Oke. Jawaban paling baik adalah yang C. Membagi tugas, yang membagi tugas. Ini 5 poinnya di sini. Jadi ini mungkin 4 poinnya ya. E yang 4 poin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sejak kepala kantor berganti, Amrijal sering menghabis waktunya hanya untuk memeriksa barang masuk keluar masuk. Sementara itu, ia merasa tidak terlalu ahli di bidang tersebut. Amrijal sebaiknya, oke, dia tugasnya memeriksa barang, tapi dia tidak ahli, maka dia harus belajar gitu. Dia harus mempelajarinya. A. Itulah disiplin atau integritas atau profesionalisme. A. Belajar dari pengalaman tersebut sekaligus mencari referensi daring mengenai cara efektif memantau pergerakan barang. Ini baik. Mempelajari prosedur standar keluar masuk barang dengan lebih baik demi peningkatan kualitas kerja. Ini baik. Tetap mengerjakan sesuai penugasan kantor sekalipun tidak dapat menjamin kualitas hasilnya. Ini salahkan saja. Menerima hal tersebut sebagai tugasnya dan mencoba selalu tuntas melakukan apa yang diperintahkan. Ini baik. Memprioritaskan penyelesaian pemeriksaan barang untuk barang tertentu yang berharga tinggi. Ini salah juga. Maka antara A, B, D. Oke, kita pahami lagi. Soalnya adalah tadi saya bilang dari soalnya harus sekali baca ya. Harus paham. Dia kan nggak ahli, maka harus belajar kan gitu. Dia harus belajar. Maka jawaban yang 4 poin, 5 poinnya di antara A, B. Maka kalau gitu yang 5 poinnya mempelajari prosedurnya. Karena pabrik itu atau kantor itu ada prosedurnya. Maka ini jawabannya B 5 poin, A 4 poin. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang memiliki banyak proyek dan deadline yang ketat.
Anda ingin menyelesaikan pekerjaan Anda dengan baik dan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas dan kesejahteraan Anda. Oke, tanpa mengorbankan ini ya. Salah satu caranya adalah dengan mengolah waktu dan kegiatan Anda dengan efektif. Apa yang Anda lakukan? Membuat daftar prioritas dan target yang realistis untuk setiap proyek dan kegiatan yang Anda kerjakan. Ini baik. Menggunakan alat-alat dan aplikasi membantu Anda mengatur mengingatkan jadwal tugas Anda, mendelegasikan dan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja Anda dalam menyelesaikan proyek dan kegiatan yang membutuhkan kerja tim, mengambil istirahat waktu luang cukup, ini salahkan saja ya. Mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dan produktivitas Anda berdasarkan hasil dan umpan balik yang Anda dapatkan. Oke. Mengolah waktu adalah kita kuncinya mengolah waktu ya. Jadi mengolah waktu itu ya kita harus membuat daftar prioritas. Jadi jawaban terbaiknya di A. 5 poinnya di A. Oke, 5 poinnya di A. Mungkin 4 poinnya antara B atau E. Ya, ini bisa 4 poin. Yang ini bisa 3 poin. Atau ini 4 poinnya, ini 3 poinnya. Oke, yang paling tepat adalah yang A. Membuat daftar prioritas karena untuk mengolah waktu. Oke, jawaban A 5 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Anda memiliki akses ke data pribadi dan akademik siswa Anda, seperti nama, alamat, nomor telepon, nilai, dan catatan perilaku. Anda mengetahui bahwa ada beberapa orang tua yang ingin mengetahui informasi tentang anak-anak mereka atau anak-anak lainnya. Apa yang Anda lakukan? Oke, ini kalau gini berarti harus ada izin ya. Jadi kalau gini harus ada izin. Anda akan memberikan informasi yang diminta oleh orang tua tersebut tanpa memeriksa. Salah kan ya? Anda akan menolak memberikan informasi yang diminta oleh orang tua tersebut dan menjelaskan bahwa Anda tidak berwenang untuk melakukannya. Ini juga salah kan? Anda akan mengarahkan orang tua tersebut kepada kepala sekolah atau bagian administrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan data siswa. Ini baik. Anda akan memberikan informasi yang diminta oleh orang tua setelah memastikan orang tua tersebut memiliki hak atau izin mendapatkan informasi. Ini baik juga. Anda akan memberikan informasi yang diminta oleh orang tua tersebut dengan syarat informasi tersebut tidak akan. Ini kurang baik. Jadi jawaban terbaik antara C dan D. Ya, jadi kalau kita memberikan kepada ada hak kita untuk memberikan pada orang tua, maka sebaiknya orang tua itu ada izin dari kepala sekolah atau yang berwenang. Maka yang D kita 5 poin, yang C 4 poinnya. Oke, jawaban D. Karena kita sebagai guru, kita serahkan ketika ada izin. Yang D 5 poin. Oke, kita bahas soal terakhir. Direksi meminta Randi untuk memimpin langsung tim pembuka pasar di komunitas elit. Direksinya meminta langsung. Jadi dia harus ya. Sementara itu Randi sedang sibuk menyelesaikan rencana detail kegiatan promosi produk baru yang kalangan menengah ke atas. Apa yang sebaiknya Randi lakukan? Oke, di saat bersamaan dia disuruh oleh direksi untuk komunitas elit dan di situ juga dia harus menyelesaikan rencana promosi. Maka ini harus pandai-pandai ya. Jadi kalau gini ya, dia harus turut perintah atasan. Kenapa? Karena dia lah yang langsung memimpin tim itu. Jadi dia langsung terjun, maka dia harus menuruti perintah atasannya. Jawab yang seperti itu. Meminta staf khusus untuk misalkan rencana promosi, sementara ia fokus merekrut anggota tim pembuka pasar. Ini baik ya. Menyelenggarakan pelatihan intensif untuk membangun kapasitas kerja tim secara khusus sebelum memulai bekerja di lapangan. Nggak nyambung dengan yang di atas. Melatih tim agar paham dan mampu mencapai target kerja sesuai dengan personal yang dia buat. Membangun komunikasi yang dapat memberikan evaluasi capaian nyata setiap anggota tim yang di bawah tanggung jawabnya. Menjadwalkan evaluasi berkala capaian kerja tim berdasarkan kemampuan dan kerja. Oke, yang paling baik adalah ini, dia meminta staf khusus untuk misalkan rencana promosi, sedangkan dia fokus untuk membuka pasar tadi. Berarti yang A 5 poin. Yang A paling tepat 5 poinnya. Oke, jadi jawaban yang A itu yang tepat ya. 5 poin. Yang 4 poin mungkin yang C ya, 4 poinnya. Oke, kita lanjutkan besok atau ya besok ya kita video baru tentang pelayan publik untuk TKP ya. Oke. Kalau mau gabung ya untuk bimbel SKD CPNS soal-soal terbaru ya. Oke, soal-soal terbaru mau TWK, mau TKP, mau TIU ya sesuai dengan tahun 2023 atau sesuai dengan kedinasan 2024 bisa dihubungi ini nomor ini ya. Oke, kita akhiri ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.